Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang virtualisasi. Yang beranggotakan kelompoknya sendiri yaitu yang pertama ada Wahyu dengan NIM akhir 79, Harun 89, saya sendiri Syifa 90, Adi 91, Arkan 105, Alif 107. Ya, di sini ada tabel diagram. Yang pertama ada GUS OS Ubuntu server yang perhatikan 192.168.211 dan GUS 2-nya yang perakhiran 10. Di sini GUS 1 dan 2 akan diinstal melalui VirtualBox. Kalau di sini saya pakai VirtualBox dan akan terhubung ke host OS dan juga terhubung dengan internet. Bisa dilanjut. Yang selanjutnya yaitu tampilan VirtualBox. Merupakan ini aplikasi yang akan digunakan uh, praktikum pada hari ini. Ya, baik. Selanjutnya ialah tampilan GUS 1 dan tampilan GUS 2. Jadi kode di atas ialah output yang muncul setelah login ke sistem operasi Ubuntu, dan berikut ialah sedikit penjelasannya. Untuk yang digunakan ini ialah Ubuntu versi 22.04.3 LTS atau Putra TTY 1. Ini adalah sebuah pesan yang menunjukkan bahwa sistem berjalan di Ubuntu dengan versi tersebut atau dengan sebutan long term support dan berjalan di terminal TTY 1. Kemudian di sini kami menggunakan Putra Login, Cahyo, dan Nur untuk login Saputra. Ini adalah tampilan login yang menunjukkan bahwa pengguna dengan nama Cahyo dan Saputra sedang melakukan proses login. Setelah itu pengguna diminta untuk masukkan kata sandi. Selanjutnya untuk setelah masuk, tampilan menyambut menunjukkan sistem berjalan pada Ubuntu dengan kernel versi 5.15.0 sampai 86, generik arsitektur x86 8664, dan beberapa tautan berguna untuk dokumentasi, manajemen, dan dukungan Ubuntu. Hanya ini ada beberapa informasi baik dari segi tanggal dan waktu sistem, kemudian informasi tambahan yang meliputi sistem load, penggunaan ruang pada partisi, informasi alamat IP, dan beberapa notifikasi yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu ping dari host ke GUS 1 dan 2. Adapun keterangannya yaitu kode di atas adalah hasil dari perintah ping yang digunakan untuk menguji konektivitas ke dua alamat IP yang berbeda, yaitu 192.168.200.11 dan 192.168.200.10. Dari sistem yang menjalankan perintah, berikut adalah penjelasan dari ping, yaitu 1. Ping 192.168.200.11 untuk menguji konektivitas ke alamat IP 192.168.200.11. Hasilnya menunjukkan bahwa 4 paket ICMP atau Internet Control Message Protocol dikirimkan. Semua paket yang dikirimkan menerima balasan dari alamat IP 192.168.200.11. Selanjutnya, yang kedua, ping 192.168.200.10 untuk menguji konektivitas ke alamat IP 192.168.200.10. Hasilnya juga menunjukkan bahwa 4 alamat ICMP dikirimkan. Semua paket yang dikirimkan menerima balasan dari alamat IP 192.168.200.10. Dan tidak ada paket yang hilang atau 0% loss. Untuk selanjutnya bisa ke slide selanjutnya. Ya, berikut adalah tampilan proses ping dari GUS 1 ke GUS 2 dan sebaliknya. Bisa dilihat di sini hasilnya menunjukkan bahwa 6 paket INCP dikirimkan. Semua paket yang dikirimkan menerima balasan dari alamat IP masing-masing. Tidak ada paket yang hilang atau 0%. Mungkin bisa
Dan jadi berikut adalah kode di atas hasil perintah ping yang digunakan untuk menguji koneksivitas dari pengguna atau guest ke web Google atau google.com, atau lebih tepatnya alamat IP yang diwakilkan oleh forcesavesearch.google.com. Berikut adalah penjelasannya. Jadi setelah masuk ke sistem dengan login, Anda menjalankan perintah ping google.com untuk menguji konektivitas ke Google. Hasil ping menunjukkan bahwa 6 paket ICMP atau Internet Control Message Protocol telah dikirimkan. Semua paket yang dikirimkan menerima balasan dari alamat IP 216.239.38.120 yang terhubung ke Google-nya itu. Setiap balasan menunjukkan alamat IP sumber dari 216.239.38.120 itu, nomor urut paket ICMP _sec, TTL atau time to live, dan waktu respon atau time itu dalam milidetik. Kemudian tidak ada paket yang hilang atau 0% paket loss yang menunjukkan bahwa semua paket itu berhasil dikirim dan diterima. Kemudian statistik akhir menunjukkan bahwa 6 paket dikirim, 6 paket diterima dengan waktu respon minimum, rata-rata, maksimum, dan deviasi standar atau MDAV. Hasil ping menunjukkan bahwa koneksi ke google.com berfungsi dengan baik dan tidak ada paket yang hilang selama pengujian. Waktu respon rata-rata adalah 24,977 milisecond dan nilai minimum, maksimum, serta deviasi standar juga diberikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh hanya ialah konfigurasi IP guest 1 dan 2. Jadi konfigurasi di sini kita menggunakan alat yang namanya Sabu Kuiti, yaitu alat yang digunakan untuk memanajemen konfigurasi jaringan pada sistem operasi Linux, Ubuntu atau turunannya. Ya, di sini kita bisa lihat ada awal dari konfigurasi yaitu ada network. Ini sebagai tanda bahwa kita akan mengkonfigurasi jaringan. Selanjutnya ialah Ethernet. Ya, Ethernet ini adalah bagian yang berisi konfigurasi untuk antarmuka atau interface jaringan internet. Kemudian ada ke N0S3, N-POS3 itu adalah nama antarmuka jaringan internet pertama. Pada antarmuka kali ini menggunakan IP address versi 4 dan dengan konfigurasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang diaktifkan, berarti antarmuka atau interface ini mencari alamat IP secara otomatis dari jaringan. Makanya yang paling bawah ini ada N-POS8. Ini sebagai tanda true diaktifkan, dan sebaliknya yang 8 ini false atau dinonaktifkan. Kemudian ini adalah address-nya, kemudian versi 8 ini mengacu pada versi konfigurasi jaringan yang digunakan dalam hal itu, yaitu versi 2. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengecek IP masing-masing OS dan cek koneksi. Di sini ada tampilan mengecek IP config yang guest 1 dan 2. Kode tersebut merupakan keluaran dari perintah IP config yang digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi antarmuka jaringan pada sistem Linux. Yang pertama ada Dokero, yang artinya antarmuka jaringan yang terhubung ke Docker. Informasi yang diberikan mencakup alamat IP 172.17.0.1 dengan subnet mask 255
25500. Alamat MAC atau header yaitu 02.242.2p3.270.275. Status antarmukanya up atau terhubung, broadcast atau bisa broadcast, multicast atau bisa multicast. Yang kedua itu ada NPOS 3-nya, yang artinya antarmuka jaringan ini memiliki konfigurasi sebagai alamat IP 10.0.2.15 dengan subnet mas 255.255.255.0 dan alamat broadcastnya itu 10.0.2.255. Alamat IPv6-nya FE80.2.2 A00.227 FF.2 FE 9D 21E56 dengan prefix LAN 64. Alamat MAC-nya atau header 08.2.00.227.29D 21E 256. Selanjutnya itu ada NPOS 8 sama seperti yang di atas. Yang keempat ada LO juga sama keterangannya. Yang merupakan itu tampilan dari konfigurasi antarmuka jaringan yang ada pada sistem Linux. Antarmuka NPOS 3 dan NPOS 8 tampaknya terhubung ke jaringan dengan alamat IP yang sesuai. Antarmuka Kero terkait dengan Docker, antarmuka loopback atau LO digunakan untuk komunikasi lokal dengan diri sendiri atau loopback. Di sini saya akan memvisualisasikan menggunakan Oracle VirtualBox. Yang pertama saya sudah menginstal Ubuntu 1 dan Ubuntu 2, tinggal klik saja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita disuruh masukkan username dan passwordnya. Untuk Ubuntu 2-nya juga. Yang langkah pertama harus dilakukan adalah menyeting konfigurasi IP Ubuntu 1 dan Ubuntu 2. Kita tekan cp netlan cc etc netlan. Kita ketikkan ls, kita ketikkan sudo nano dan nama filenya 00 installer config.yaml. Oke, kita masukkan passwordnya. Di sini juga tampilan untuk menyeting konfigurasi IP-nya dari Ubuntu 1. Sebenarnya di settingan ini kita hanya menambahkan NPOS 8 agar Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 saling terhubung. Begitu juga di Ubuntu 2-nya kita ketikkan cc etc netlan lalu ls, kita ketikkan sudo nano installer config.yaml. Kita pasukkan passwordnya. Ya, tampilannya sama, dan settingannya di Ubuntu 1. Cuman bedanya saya tidak menyeting NPOS 3 di Ubuntu 2-nya. Karena sebenarnya yang perlu disetting adalah NPOS 8-nya. Ya, sudah seperti itu, kita Ctrl X, kita ketikkan sudo netlan apply agar konfigurasi yang sudah kita masukkan tadi bisa tersave. Di Ubuntu 1-nya juga seperti itu, Ctrl X, sudo netlan apply. Jika sudah seperti ini, kita coba cek menggunakan ifconfig. Apakah masuk? Ya, di sini kita bisa lihat NPOS 8-nya 192.168.211. Di sini juga 192.168.210. Ketika sudah seperti ini, kita bisa mengeping dari Ubuntu 2 atau Ubuntu 1. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa ping dari Ubuntu 1-nya.
nggak saling terhubung ya. Kita juga bisa mengeping dari hostnya, dari CMD kita. Kita juga harus menyeting CMD kita dulu, menyeting IP CMD kita. Yang di internet 2 saya menyeting sebagai IP-nya 192.168.209. Ketika sudah setting, kita bisa mengeping ke 10, ke 11 juga bisa mengeping. Jika sudah bisa saling terkoneksi seperti ini, selanjutnya saya akan membuat agar Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 bisa saling berkomunikasi dengan mengetikkan nc main L main P, portnya boleh bebas, bisa 1 2 3 4 5. Lalu di Ubuntu 2 nya kita ketikkan juga nc IP dari Ubuntu 1 titik 168.211. Kita ketikkan portnya 1 2 3 4 5. Nah, ketika sudah seperti ini, Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 bisa saling berkomunikasi. Misal contoh saya ketikkan halo, muncul di Ubuntu 1. Ubuntu 2 juga bisa menjawab dengan halo juga. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk chat menggunakan NC atau Netcat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.